Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Oke, pagi ini kita akan kuliah menggunakan video ya. Oke, pagi atau siang ini kita akan membahas tentang layer fisik ya, atau layer 1 dari TCP/IP ataupun OSI gitu ya. Nah, layer fisik ini terutama mengatur masalah media transmisi ya. Jadi baik itu media transmisi kabel ataupun yang non kabel gitu ya, wire ataupun wireless gitu ya. Oke, sebentar ini saya presentkan. Oke, layar fisik gitu ya. Jadi intinya dia mengatur masalah ini ya, masalah kelistrikan dan bentuk fisik dari medianya gitu ya, kalau menggunakan kabel gitu ya. Kalau wireless nanti mengatur masalah frekuensinya, mengatur masalah channelnya gitu ya. Nah, di dalam layar 1 itu ada banyak sekali standar gitu ya. Di layar 1 ini, di layar fisik ini ada banyak sekali standar. Nah, ini beberapa contoh standar yang ada di layar 1 gitu ya. Ada banyak sekali, tapi nanti hanya beberapa saja yang menarik bagi kita lah ya, gitu ya. Nah, ini contohnya lah ya. Contohnya ada RS232 gitu ya. Ini adalah standar kabel data gitu ya, untuk dari perangkat komputer ke peripheral gitu ya, RS232. Misalkan printer gitu ya. Tapi ini zaman dulu sih ini ya. RS232 ini untuk kabel data dari komputer ke printer zaman dulu, ataupun dari komputer ke modem gitu ya. Itu juga masuk ke dalam itu masuk ke dalam standar OSI gitu ya, standar OSI. Jadi komunikasi data antara device dengan komputer itu juga diatur di situ. Kemudian ada T1, E1 gitu ya. T1 dan E1 ini adalah standar media transmisi yang dipakai dulu di antar sentral telepon gitu ya, T1 dan E1. Tapi sekarang sudah tidak banyak yang dipakai. Kemudian yang menarik bagi kita adalah yang depannya ada angka 10 itu ya, 10 dan 100 gitu ya. Seharusnya juga ada lagi sih yang depannya 1000 gitu ya. Nah, ini yang menarik bagi kita gitu ya, karena yang akan kita pelajari adalah ya di seputar itu gitu ya. Itu adalah standar yang dipakai untuk jaringan komputer gitu ya, terutama jaringan lokal gitu ya, local area network gitu ya. Ada 10 base 5, ada 10 base 2, ada 10 base FL, 10 base T gitu ya. Ada lagi 100 base TX gitu ya, dan seterusnya itu ya. Dari 100 dari angka 10 dan 100 itu yang depannya angka itu, yang cukup penting bagi kita adalah yang 10 base T, terus 100 base TX gitu ya, kemudian 1000 base TX gitu ya. Tapi lupa saya tuliskan di sini. Oke. Kemudian ada lagi media transmisi POTS. POTS ini singkatan dari Plain Old Telephone Service itu ya. Service atau sistem ya, saya lupa. Plain Old Telephone Service kalau nggak salah ya. Tapi itu intinya untuk media transmisi untuk kabel telepon itu ya. Kabel telepon yang biasa kita pakai untuk telepon biasa itu ya, telepon analog gitu ya, telepon analog yang dari Telkom itu gitu ya, itu menggunakan POTS. Kabelnya itu kita sebut sebagai POTS gitu ya. Nah, itu juga masuk dalam standar OSI gitu ya, standar OSI ya, walaupun itu komunikasi datanya menggunakan komunikasi data analog gitu ya. Kemudian ada SONET. SONET singkatan dari Synchronous Optical Network gitu ya. Ini adalah media transmisi yang menggunakan fiber optik gitu ya, menggunakan fiber optik. Kemudian DSL. DSL ini singkatan dari Digital Subscriber Line. Ini untuk media transmisi yang dulu dipakai oleh Telkom gitu ya, Telkom Speedy.
gitu ya, tapi yang menggunakan kabel telepon ya, menggunakan kabel telepon, bukan IndiHome gitu ya. Kemudian yang wireless yaitu 802.11 gitu ya, itu adalah untuk wifi yang biasa kita pakai gitu ya, serinya ada ABGN gitu ya. Oke, nah kemudian ada lagi nih beberapa contoh yang lainnya yang jarang kita bersinggungan secara langsung. Ini MTP1 ini yang dipakai oleh Telkom gitu ya. Kemudian ada X25 X21 bis gitu ya. Terus ada lagi G703. Nah ini standar OSI ya, yang contohnya yang X25 itu dulu dipakai di jaringan antar sentral telepon dia X25 itu jaringan antar sentral telepon, entah sekarang masih dipakai atau enggak, saya kurang tahu. Nah kita akan melihat yang ini gitu ya, yang sorry kok ini sih, nah ini dulu nih 10BASE2 gitu ya. Jadi 10BASE2 ini merupakan media transmisi yang menjadi cikal bakal gitu ya dari jaringan komputer yang sekarang kita pakai gitu ya, jaringan lokal, jaringan LAN yang sekarang kita pakai. Namanya 10BASE2 gitu ya, 10BASE2 atau nama lainnya adalah Cipernet, Thin Ethernet gitu ya. Nah, ini jaringannya menggunakan media transmisi berupa kabel koaksial gitu ya. Berupa kabel koaksial dengan nama serinya adalah RG58 ya, kabel koaksial. Kabel koaksial itu adalah kabel yang sama dengan kabel antena yang dipakai oleh TV gitu ya, kita gitu ya, TV kita. Nah itu bisa dipakai untuk jaringan komputer gitu ya. Kemudian bandwidthnya adalah 10 Mbps ya, jadi angka 10 itu adalah mengindikasikan kecepatan bandwidth dari jaringan ini 10 Mbps gitu ya. secara teori, tapi prakteknya nggak sampai 10 ya, tapi sekitar 6 Mbps-an. Nah kabel koaksialnya seperti ini bentuknya ya. Tapi ini sudah ada konektornya ya, sebentar, nah ini ya ada, sebentar. Oke, nah ini ya, ini kabel koaksialnya seperti ini kabel koaksialnya, cuma ujungnya kan nggak kelihatan nih karena sudah ada ini ya, sudah ada konektornya ini ini konektornya harusnya nyambung ke komputer sini ya, ke PC ini, atau kalau tidak adalah ini kabel yang memanjang itu tadi dipotong di tengah-tengah, atau bukan di tengah ya, dipotong di satu poin, kemudian diberi konektor ini, yang ini nyambung ke PC gitu ya, ke PC. Kemudian ujung yang lain ujung-ujung yang, jadi ini sebetulnya ralat ya, ini ujung dari kabel koaksial ini harusnya bukan ini ya, ujung dari kabel koaksial itu sebentar, betul, ujung dari kabel ini nyambungnya ke sini gitu ya, ini ralat, jadi ujung kan kabel ini punya dua ujung gitu ya, masing-masing ujung kita tutup dengan ini gitu ya. Maaf, batuk. Kemudian nah ini ya, di antara itu ada konektor-konektor seperti ini masuk ke PC gitu ya, masuk ke PC. Bentar, maaf, saya lagi batuk. Aduh.
Oke, maaf ini tenggorokan saya lagi sakit parah. Nah itu ya, sebentar saya bersihkan layarnya, lanjut ke slide berikutnya. Nah ini untuk ujung-ujungnya ya, ujung-ujung kabel itu kita tutup dengan ini yang namanya terminator itu ya, terminator. Ya ini merupakan teknologi zaman dulu sih sebetulnya ya, tapi tidak apa-apa lah, ini kita ceritakan gitu ya. Ini teknologi ini dipakai itu hanya sampai pada tahun 2000 kalau nggak salah. Dah setelah itu udah nggak ada lagi yang pakai. Nah ini ilustrasinya ya. Oke, sebentar saya stop dulu. Nanti saya sambung. Nah oke, kita lanjutkan. Nah ini adalah ya ilustrasi dari jaringan yang pakai kabel koaksial tadi ya. Oke maaf ya, ini adalah kabelnya memanjang ke sana gitu ya, memanjang. Nah ini yang kita sebut tadi terminator itu tadi gitu ya, terminator 50 ohm gitu ya. Terus nah ini komputernya dia ada di sini gitu ya, dia nyambung di kabel yang memanjang ini menggunakan ini konektor seperti ini gitu ya, konektor T. maaf ya, ini tenggorokan saya lagi banyak dahaknya. Nah gitu ya, nah ini menuju ke PC nih, PC. Nah ini dulu sebelum zamannya switch itu berkembang gitu ya, peralatan switch itu berkembang atau murah. Nah ini jaringan ini sangat populer gitu ya, karena jaringan seperti ini nih sangat sangat murah untuk di dibuat gitu ya, karena kita cuma perlu satu kabel udah gitu ya, kemudian komputer nempel di situ gitu ya. Nah ini adalah bentuk konektornya, sorry, untuk LAN cardnya gitu ya. LAN cardnya bentuknya seperti ini yang nanti kita tempelkan di PC ya, kita tempel di PC. di PC masuk ke slot. Kalau ini slot, kayaknya ini slot bukan PCI ya, ini nama dulu namanya ISA gitu ya, slot ISA, bukan PCI. Kalau PCI kan zaman sekarang gitu ya, kalau dulu belum ada PCI. Nah nanti konektor T nya dia masuk ke sini gitu ya, sini. Nah ini dia juga sudah disediakan LAN biasa ya, LAN menggunakan kabel UTP ya, tapi karena dulu peralatan switchnya masih mahal, jadi itu belum banyak yang pakai gitu ya. Oke. Nah kemudian berikutnya adalah, nah ini konektor T nya gitu ya, konektor T nya yang tadi masuk ke LAN card gitu ya, ini masuk ke LAN card, kemudian oke, 10 base 2. Nah itu ya yang cukup pentingnya 10 base 2. Ini konfigurasinya lah, ini ya kira-kira seperti itu. Nah ya, kemudian nah ini bentuk jaringannya seperti ini ya. Jadi ada maksimalnya 30 node gitu ya. 30 PC ya. Kalau lebih dari itu udah nggak efektif dia. Terus jangkauannya juga 185 meter dah gitu ya. Kalau pengen panjang lagi kita pakai repeater seperti ini bentuknya. Repeater. Kita pakai repeater, kemudian oke lanjut ke sini aja gitu ya, yang ini merupakan cikal bakal LAN sekarang gitu ya. Setelah 10 base 2 muncul 10 base T gitu ya, yang menggunakan kabel UTP gitu ya, kabel UTP, singkatan dari unshielded twisted pair, 10 base T atau Ethernet gitu ya. 10 nya itu 10 Mbps,
Kemudian T-nya itu mewakili apa ini ya? Saya kok malah belum tahu ini. Kemungkinan sih ya, kemungkinan ini baru dugaan saya, T-nya mewakili twisted gitu ya. Mungkin gitu ya. Nah itu ya, ini kabel UTP, menggunakan kabel UTP yang sampai sekarang kita pakai. Ini 10BSD ini mulai populer tahun 2000 gitu ya. Tahun 2000 itu mulai populer, tahun 2000 itu sorry, bukan 2000 ya. Ya tahun 2000. 10BSD sebelum tahun 2000 sudah ada gitu ya. Tahun 98 itu sudah bermunculan, cuma pada saat itu peralatan switch masih mahal gitu ya. Switch mulai murah itu tahun 2000 gitu ya. Tahun 2000 switch mulai murah. Nah kemudian ini berkembang gitu ya. Switch kalau dulu namanya bukan langsung switch sih, tapi namanya hub gitu ya. Produknya seperti switch, cuma namanya hub. Dia namanya hub, dia karena sifatnya pasif gitu ya, tidak seperti switch ya. Switch itu dia punya sifat yang aktif gitu ya. Nanti akan saya jelaskan maksudnya. 10BSD konektornya menggunakan konektor RJ45 itu ya, konektor kabelnya dulu ya. 10BSD kecepatannya 10 Mbps 10 Mbps gitu ya. 10 ini diindikasikan dengan angka di sini 10 Mbps. Kemudian jaraknya adalah maksimal 100 meter, tapi ini efektifnya adalah 80 gitu ya, 80 meter. Setelah itu sinyalnya akan melemah gitu ya, kadang nyambung kadang putus gitu ya kalau menggunakan kabel ini. Oke, sebentar saya pause sebentar ya karena ada adzan. Ya oke, kita lanjut lagi. Ya ini 10BSD ya tadi. Speed 10 Mbps, maksimal jangkauannya 100 meter gitu ya. Tapi dua angka ini tidak tercapai secara realnya gitu ya. Secara praktisnya dia nggak tercapai gitu ya, karena pada kenyataannya 10 Mbps ini ya paling 8 lah, 8 Mbps max gitu ya. 8 Mbps maksimal, terus ini 80 meter paling gitu ya. Setelah itu putus-putus sinyalnya. Oke, ini saya full screen kan ya. Dan BSD, nah ini adalah kabelnya ya, kabel UTP-nya dari tahun 2000-an itu, bahkan sebelum ya, tahun 90-an itu sudah ada ini ya, sudah ada kabel ini sampai sekarang gitu ya, sampai detik ini ya ada gitu ya. Kabelnya ya isinya seperti ini, isinya ada 8 kabel kecil-kecil gitu ya, ada 8 kabel kecil-kecil. Oke, nah ini ya, dimana dipasang-pasangkan menjadi 4 pasang gitu ya, dalam keadaan terpilin atau tertwisted gitu ya, unshielded twisted pair. Jadi ini ada kode warnanya gitu ya. Ini kita lihat, ini ada kode warnanya, ini merah, sorry bukan merah ya, orange, sorry ini orange ya aslinya, orange putih, kemudian ini biru putih, hijau putih, kemudian ini coklat kalau nggak salah nih, coklat dan coklat putih gitu ya. Ada 4 pasang kabel itu gitu ya, 4 pasang kabel. Dan nanti ada, ini sudah ada standarnya sini, warna-warna ini sudah distandarkan gitu ya. Kemudian konektornya adalah RJ45 konektornya. Sebentar, gimana konektornya ya. Nah ini konektornya seperti ini, RJ45 gitu ya. Kemungkinan Anda sudah pernah lah, paling tidak pernah melihat gitu ya, atau bahkan sering juga, bisa juga sering ya, karena kemungkinan besar kan Anda punya internet di rumah gitu ya, yang pakai wifi di mana peralatan akses pointnya kan ada perlu kabel seperti ini gitu ya, RJ45. Sebentar, malah
kebablasan ini saya patch up nya RJ45. Kemudian ya ini penampakannya seperti ini ya, kemungkinan Anda sudah cukup familiar dengan kabel ini. Ini adalah LAN cardnya gitu ya, untuk PC gitu ya, untuk PC LAN card untuk PC. Ini nyolok di PCI biasanya, PCI untuk, kemudian ini konektornya di yang di LAN card. Di PC atau di laptop juga sama gitu ya, di laptop ya, di laptop sekarang dia sudah semua sudah ada seperti ini ya, standar. Kalau di laptop ini cardnya onboard gitu ya, onboard. Aduh saya salah terus sih. Oke, nah ini adalah peralatan yang menjadi sentralnya ya, sentral dari jadi kabel UTP itu kan tadi punya dua ujung, satu ujung masuk ke PC, ujung yang lain masuk ke peralatan ini gitu ya, peralatan hub atau peralatan switch gitu ya, hub atau switch gitu ya. Ini hub, ini switch gitu ya. Ya bentuknya sama sih sebetulnya ya, sama-sama ada kayak giniannya gitu ya, ada portnya gitu ya. Ini ada portnya, ada portnya. Terus yang ini juga yang ini juga ada portnya gitu ya, cuma ini namanya hub gitu ya. Kalau hub ini sifatnya dia pasif gitu ya, pasif. Sedangkan ya maksudnya adalah gini, yang dimaksud pasif itu, jadi misalkan ini konektor di sini nyambung ke PC gitu ya, terus PC 1 katanya ya, PC 1, terus yang ini ada PC 2, terus di sini ada PC 3 gitu ya, PC 3. Nah kalau ada komunikasi dari PC 1 ke PC 2 gitu ya, maka PC 3 ini dia bisa mendengarkan gitu ya, PC 3 ini bisa mendengarkan apa yang menjadi percakapan antara PC 1 dan PC 2 gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai pasif. Nah kalau yang switch itu kita sebut sebagai aktif. Ini yang switch dia aktif gitu ya, aktif. Nah maksudnya di sini terjadi proses switching gitu ya, proses switching. Misalkan ini PC 1 gitu ya, PC 1 ini PC 2 gitu ya, ini PC 2. Nah kalau dia misalkan ada komunikasi antara PC 1 dan PC 2, maka port yang ini akan dikoneksikan secara apa ya, kita sebut ya, dikoneksikan secara elektronik lah gitulah, secara elektronik ke sini saja gitu ya. Port yang lain dia tidak bisa mengakses jalur ini gitu ya. Nah itu kita sebut sebagai switch. Nah yang sekarang ada adalah switch gitu ya. Kalau hub sekarang sudah enggak ada. Nah untuk membentuk jaringannya juga cukup sederhana ya, cukup mudah. Jadi kita tinggal menyediakan PC-PC-nya dan LAN card-nya terpasang di PC itu. Kemudian kita sediakan kabelnya ya, kabelnya sejumlah PC-nya. Udah, kemudian kita sediakan satu switch seperti ini, udah sambung gitu ya, satu ujung ke PC, satu ujung yang lain ke switch, semuanya kita sambung seperti itu. Jadilah itu sebuah jaringan komputer gitu ya, jaringan komputer yang sudah bekerja sampai layer 2 gitu ya, sampai layer 2 gitu ya, layer fisik dan layer data link itu sudah bekerja sampai cuma sampai layer 2 saja gitu ya, belum sampai ke layer 3. Oke sebentar. Oke sebentar, saya kayak ngomong terlalu banyak, tenggorokan saya sakit. Nah itu ya. Switch-switchnya ada banyak ya. Switch yang murah ya di link ini ya, ini cukup murah. Switch yang mahal adalah switch Cisco gitu ya, switch biasanya namanya adalah switch katalis gitu ya, tapi ya sama-sama sih fungsinya.
untuk nyambung ke jaringan gitu ya. Kalau kita pakai switch seperti ini ada ini ada berapa nih ya, 24 kalau nggak salah, 24 port gitu ya. 24 port berarti bisa untuk 24 PC gitu. Gampangannya seperti itu gitu ya. 24 PC. Kalau kita perlu nyambung 40 PC berarti kita perlu dua semacam ini gitu ya. Dua buah gitu ya. Dua buah switch semacam ini gitu ya. Kalau mau menyambung dua switch gitu ya gampang aja sih ya. Kalau kita perlu menyambung dua switch, kita tinggal menyediakan satu kabel saja, satu kabel UTP, kemudian satu kabel taruh di sini gitu ya. Kabel yang lain taruh di sembarang port, bukan sebetulnya sembarang gitu ya. Di sini sembarang port, taruh di switch yang lain juga sembarang port gitu ya. Udah, nanti nyambunglah itu dua switch itu gitu ya. PC yang ada di satu itu akan nyambung dengan PC yang ada di switch 2 gitu ya. Itu cukup sederhana. Nah seperti inilah gitu ya. Kalau mau nyambung secara gampang dari sekian banyak switch ini gitu ya, ini mau dijadikan satu jaringan, ya sudah sambung-sambung aja nih, port di sini sambung sini, sambung sini, sambung sini, selesai gitu ya. Cuma di dalam Cisco itu sudah diberi fasilitas di belakang sini sih sebetulnya ya, untuk nyambung switch ini ya. Di belakang sini ada fasilitas untuk nyambung antar switch ya. Kalau Cisco aduh. Nah itu ya. Oke lanjut, ini switch D-Link ya, sama seperti tadi ya. Nah ini bentuknya ilustrasinya seperti ini yang kita sebutkan tadi ya. Cukup mudah gitu ya. Ini komputer-komputer atau device-device gitu ya, komputer, device gitu ya, ini server gitu ya. Udah tinggal ada sediakan kabelnya, satu ujung nyambung ke PC, ujung yang lain nyambung ke switch. Jadilah ini sebuah jaringan komputer. Cukup mudah. Gitu. Oke, sebentar. Nah, nanti di dalam layer 2 gitu ya. Jadi ini switch ini kan dia diatur atau dijalankan menggunakan protokol di layer 2 gitu ya, di layer 2. Nanti di dalam layer 2 itu ada standar yang mengatur namanya virtual LAN gitu ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk gini. Untuk membagi satu switch menjadi dua, seolah-olah menjadi dua switch gitu ya. Misalkan seperti inilah ya. Ini ada satu switch yang paling bawah ini. Jangan nih, pakai ini aja. Ini ada switch. Terus kita punya kita punya dua jaringan gitu ya. Kita punya dua jaringan. Nah, di mana dua jaringan ini kita tidak pengen gabung jadi satu, tapi kita hanya punya satu switch gitu ya. Maka kita nanti bisa ini. Kita bisa memisah ini ya. Ini untuk jaringan satu, yang ini untuk jaringan dua gitu ya. Menggunakan virtual LAN gitu ya. Nanti antara sini dan sini itu tidak kita sambungkan gitu ya. Nah, terpisah, dua jaringan yang terpisah itu bisa namanya adalah virtual LAN. VLAN nanti kalau sempat akan saya tunjukkan nih caranya, pakai simulator, pakai tracer gitu ya. Oke, lanjut ke ini masih 10BSD ya, sama seperti tadi. Ini sama. Nah ini yang kita sebutkan tadi ya, untuk menyambung dua switch gitu ya. Tapi ini tulisannya masih hub ya, enggak masalah lah. Ini switch gitulah ya, switch
ini switch. Kalau mau menyambung ya sudah, ini sambungkan aja dipakai satu kabel, jadilah ini satu jaringan besar gitu ya, menggunakan dua switch gitu ya. Kemudian ya ini menyambung dua switch ya, dua switch. Kemudian saya mau mengarah ke sini dulu gitu ya, ke konektornya gitu ya. Konektor ini kalau kita orientasikan posisinya seperti ini gitu ya. Kemudian kita menyebutkan ini adalah pin nomor 1, yang paling sana ini adalah pin nomor 8 gitu ya. Nomornya, penomorannya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini ya. Penomoran pin. Penomoran pin ini nanti otomatis akan menjadi penomoran kabel gitu ya. Penomoran kabel. Sorry, ralat ya, sorry. Penanganan penomoran pin saja gitu ya, penomoran pin. Kabelnya tidak ada nomornya. Nah, ini penting untuk pengkabelannya gitu ya, untuk pengkabelannya. Nah, pengkabelannya adalah kita pakai prinsip seperti ini ya. Kalau di 10BSD gitu ya, di standar 10BSD, pengkabelannya adalah pin 1 dan 2 untuk transmit, pin 3 dan 6 untuk receive gitu ya. Sisanya nggak dipakai gitu ya, yang dipakai cuma 4 gitu ya, walaupun di situ ada 8 kabel, tapi khusus untuk aplikasi 10BSD yang dipakai adalah 4, pin 1 2 untuk transmit, pin 3 6 dan pin 3 6 untuk receive gitu ya, transmit receive. Oke, nah itu akan membawa kita ke sini gitu ya, pada pengkabelannya. Jadi ini ada standar yang namanya T568A dan T568B gitu ya. T568A dan A dan B gitu ya. Nah ini saya geser-geser ya. Ada A dan standar A dan B. Dia berbeda pada susunan warnanya kan ya. Ini yang A warnanya seperti ini, yang B warnanya seperti ini. Nah, ini kita lihat ya. Jadi pewarnaannya seperti ini. Nah, untuk pengkabelannya gitu ya, pada saat kita dihadapkan untuk memasang kabel gitu ya, dimana kabelnya masih roll-rollan itu ya, roll-rollan, otomatis belum ada konektornya, berarti kita harus memotong kabel dalam roll-rollan itu, kemudian harus kita pasang konektor gitu ya. Kemudian urutan pewarnaan kabelnya seperti apa, kita pakai standar ini gitu ya, standar 568A atau 568B gitu ya. Nah, terus caranya bagaimana? Caranya adalah gini. Kita tidak perlu menghafalkan semuanya, dua-duanya, tapi kita cukup satu gitu ya, kita pakai A atau B gitu ya. Jadi gini. Nanti kabelnya sebelum kita masukkan ke dalam konektor, kabelnya kita susun dengan orientasi seperti ini gitu ya. Kabelnya kita susun dengan orientasi seperti ini. Jadi nanti kabel untuk yang standar A ini ya, standar A, kabel hijau putih itu kita taruh di pin 1. Kabel hijau kita taruh di pin 2, kabel putih oranye kita taruh di pin 3 dan seterusnya. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kedua ujung menggunakan susunan warna seperti ini, sama gitu ya. Menggunakan susunan warna seperti ini. Ujung satu menggunakan warna A gitu ya. Ujung yang lain juga menggunakan warna A gitu ya. Kabel kan kita punya dua ujung gitu ya. Ujung satu pakai konfigurasi A, ujung 2 pakai konfigurasi B. Nah, gitu ya. Kita susun seperti itu. Kemudian kita ratakan gitu ya. Kita ratakan menggunakan tang konektor ya. Kita ratakan menggunakan tang konektor, kemudian kabelnya kita masukkan ke
konektor ini gitu ya. Dari mana? Dari bawah sini ya, dari bawah sini ya. Kita masukkan satu-satu dari bukan satu-satu ya. Biasanya kita masukkan langsung bareng 8 gitu ya. Jadi tapi sebelum dimasukkan kabelnya harus diratakan gitu ya. Disusun terus diratakan baru masuk ke sini. Diratakan menggunakan tang konektor. Sebentar ya, saya perlihatkan tang konektornya. Tang konektor. Oke. Tang konektor. Nah, ini ya tang konektor. Ini saya bersihkan. Nah seperti inilah. Yang ini ya, ini seperti ini. Ini atau ini seperti ini ya. Tang konektor, atau yang lebih jelas mana ya? Ini kurang jelas. Nah ini aja deh. Nah ini. Jadi kita ratakan di sini gitu ya. Di sini kita ratakan kabelnya. Kemudian masuk ke konektor. Kemudian konektornya masuk ke sini. Gitu ya. Kemudian kita tang gitu ya. Nanti konektornya akan setelah kita tang itu tadi, nanti pin-pinnya akan terdorong ke dalam gitu ya, menembus kulitnya kabel gitu ya, menembus kulitnya kabel, kemudian dia akan terkena tembaga kabel. Jadi pin ini akan menusuk kabelnya, kemudian mengenai tembaga kabelnya, udah gitu ya, kena gitu deh. Kena kabelnya. Oke, nah itu ya, itu yang A. Ujung yang kalau kita pakai standar B juga bisa gitu ya, satu ujung B, ujung yang lain B gitu ya, modelnya seperti itu. Jadi A ketemu A, B ketemu B gitu ya. Jadi Anda cukup menghafalkan satu saja. Untuk zaman sekarang kita cukup pakai ini aja lah, A saja gitu ya. B yang nggak usah kita hafalin. Atau ini nggak usah dihafalkan juga bisa ya. Kita tinggal pas kita pengen cabling ya, kita browsing aja ini standar ini T568A, udah warnanya apa. kalau cablingnya ujung A, ujung 1A, ujung yang lain B, itu seperti itu. Itu namanya adalah kabel cross gitu ya, kabel cross ya. Kalau A ketemu A, B ketemu B itu kabel lurus, sedangkan A ketemu B itu kita sebut sebagai kabel cross gitu ya. Kabel cross itu dipakai zaman dulu ya, sebelum ada switch canggih gitu ya. Jadi mengapa ada kabel cross? Karena pada zaman dulu gitu ya, LAN cardnya ataupun switchnya itu tidak ada proses otomatisasi gitu ya. Jadi zaman dulu kalau nah ini kan gini ya, kalau zaman dulu pin 1 dan 2 pin 1 dan 2 dia digunakan untuk transmit gitu ya, untuk transmit. Berarti kan dia di ujung yang lain dia harus ketemu receive gitu ya, ketemu receive. Jadi kalau pin 1 dan 2 di PC ini harus ketemu dengan pin 3 dan 6 di switch gitu ya. Di switch gitu ya. Karena 3 dan 6 receive gitu ya. 3 dan 6 receive. 3 dan 6 di PC harus ketemu 1 dan 2 di switch gitu ya. Jadi modelnya ralat ya. Saya agak lupa ini. Atau bisa juga kalau kondisinya adalah ini 1 dan 2 transmit di PC ya. Di PC berarti switch zaman dulu 1-2 adalah receive gitu ya. 1-2 adalah receive. 3-6 adalah transmit, sehingga nanti bisa menggunakan kabel lurus gitu ya, kabel straight gitu ya, kabel lurus. Kabel lurus.
Sedangkan kabel cross itu digunakan dulu ya, zaman dulu ya. Kabel cross digunakan untuk menyambung dan PC ke PC gitu ya. PC ke PC. Ya, kabel cross itu dari PC ke PC. Karena kondisinya adalah pin 1 dan 2 di PC itu transmit. Tidak bisa kita ketemu pin 1 dan 2 transmit juga gitu ya. Jadi pin 1 dan 2 di PC itu harus, kalau mau disambung langsung gitu ya, PC ke PC itu harus ketemu 3 dan 6 di PC lain gitu ya. Jadi gini nih, saya gambarkan ya. Ini PC PC 1, ini PC 2 gitu ya. PC 2 gitu ya. Kalau ini mau kita sambung langsung pakai kabel UTP gitu ya. UTP, maka dia harus cross gitu ya. Cross karena karena 1 dan 2 di sini ini kan transmit gitu ya. Transmit ini harus ketemu dengan 3 dan 6 karena ini receive gitu ya. Harus ketemu. Nah, gitu gini ya. Begitu juga sebaliknya ke sini gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai cross gitu ya. Cross gitu ya. Cuma ini sekarang sudah nggak jadi masalah ya. Karena cross ini sudah nggak banyak dipakai gitu ya. Karena zaman sekarang peralatan switch ataupun LAN cardnya, LAN card ya, LAN interface-nya itu dia sudah bisa punya kemampuan gitu ya, mendeteksi lawan komunikasinya itu pin 1 dan 2 nya dia menggunakan transmit atau receive gitu ya. Nanti kalau lawan komunikasinya pin 1 dan 2 menggunakan transmit, maka dia akan menyesuaikan gitu ya. Dia akan mengubah pin 1 dan 2 dia menjadi receive gitu ya. Nah, kalau peralatan jaringan sekarang modelnya seperti itu, dia punya kemampuan negosiasi gitu ya. Punya kemampuan negosiasi. Jadi sekarang nggak masalah, kita cukup pakai satu kabel saja. Cukup pakai satu kabel saja, itu kabel lurus gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini nggak usah. Kemudian selanjutnya adalah 100 base TX gitu ya. Ini untuk fast ethernet. Yang 10 Mbps tadi kalau zaman sekarang udah jarang dipakai. Yang ini 100 Mbps ini 100 base TX ini sekarang masih banyak yang pakai gitu ya. Peralatan komputer, terutama komputer yang agak-agak lama lah ya, ini masih pakai kecepatan 100 Mbps. 100 Mbps dia standarnya sama dengan standar cablingnya sama dengan 10 base T gitu ya. Sama seperti ini standar cablingnya. Yang berbeda adalah peralatannya nanti ya. Peralatan jaringannya dia berbeda ya, karena kecepatannya sekarang adalah 100 Mbps gitu ya. Jadi kecepatan pengolahan datanya dia menjadi beda gitu ya. Kemudian ada satu lagi yang nah ini adalah gambarannya ya, sederhana jaringannya 10 Mbps campur dengan 100 Mbps itu nggak masalah gitu ya. Biasanya switchnya ini akan memiliki kemampuan ini gitu ya, dia punya kemampuan 10 ataupun 100 Mbps ya, untuk memfasilitasi PC-PC lama. Oke. Kalau sebentar. Saya mau menunjukkan yang ini ya. Kelanjutan dari 100 base TX adalah ini. 1000 base T. 1000 base T. 1000 base T ini kita sebut sebagai gigabit Ethernet. Nah, yang sekarang banyak dipakai adalah yang ini gitu ya, gigabit Ethernet. Kecepatannya adalah 1 gigabit per second gitu ya.
tapi dalam kecepatan lokal ya, kecepatan LAN gitu ya. Cablingnya sama gitu ya, standar cablingnya sama. Yang beda adalah di peralatannya sini, di switchnya gitu ya, switch dan LAN cardnya gitu ya. Kalau switch dan LAN card sekarang dia supportnya adalah gigabit Ethernet gitu ya. PC ataupun laptop itu adalah gigabit Ethernet gitu ya. Menggunakan kabel UTP juga gitu ya, kabel konektornya juga konektornya juga konektor RJ45 sama. Nah itu ya, nah itu adalah standar yang kita pakai untuk LAN gitu ya. LAN kita menggunakan kabel UTP, oke, ini saya pause dulu untuk kabel UTP. Oke, nanti akan saya linkkan dengan wireless LAN. Ya oke, kita lanjut sedikit tentang layar fisik untuk wireless LAN. Oke, sebentar. Oke, layar fisik untuk wireless LAN ini diatur di standar 802.11 ya. Kita akan bahasa pintas saja deh ini, karena ini lumayan kompleks. Ini standar 802.11 ini. Jadi 802.11 ini dia mengatur di layer fisik dan data link, terutama di sini ya, di medium access control. Ya, layer fisik 802.11 ini dia dimulai pada tahun 97 gitu ya, lumayan lama sih ini ya, 97 ya, hampir seumuran dengan internet masuk ke Indonesia gitu ya. Tapi tahun ini wireless LAN belum ada dia. Wireless itu masuk ke Indonesia atau banyak dipakai di Indonesia itu setelah tahun 2000 ya, entah 2002 atau 2003 gitulah. Itu sudah banyak yang pakai. Jadi tahun 802.11 itu muncul tahun 97, dan itu menggunakan 3 teknologi gitu ya, menggunakan infrared 1 Mbps, menggunakan gelombang elektromagnet gitu ya, dengan modulasi FHSS namanya, frekuensi hopping spread spectrum, kecepatannya 1 Mbps atau 2 Mbps. Kemudian direct sequence spread spectrum, kecepatannya 1 Mbps atau 2 Mbps gitu ya, dan frekuensi yang digunakan adalah 2,4. Sebentar tuh. Oke, nah kemudian tahun berapa ya, B ini muncul tahun 99, B muncul tahun 99 gitu ya, rata ya. Nah karena yang 802.11 tok itu tadi kecepatannya sangat rendah gitu ya, kemudian muncul yang lebih baik gitu ya, yaitu 802.11b dengan data rate sampai 11 Mbps gitu ya. Tahun 99 menggunakan direct sequence spread spectrum gitu ya. modulasinya ya, direct sequence spread spectrum gitu ya. Data rate-nya dia lumayan tinggi ya, dan harga peralatannya cukup murah gitu ya, untuk wireless LAN gitu, sehingga yang 802.11b ini lumayan bertahan lama ini ya. Ini lumayan bertahan lama nih yang B ini. Mungkin berapa tahun ini ya? 10 tahunan mungkin ini yang 802.11b ini. Karena ini lumayan ya kecepatannya, dengan kecepatan sekian. Frekuensinya 2,4 ya, cuma kendalanya adalah pada frekuensi ini 2,4 ada beberapa peralatan ya yang menggunakan frekuensi itu, seperti oven, microwave gitu ya, telepon cordless, kemudian Bluetooth gitu ya, Bluetooth service, kemudian baby monitor, radio amatir, ini beberapa menggunakan frekuensi ini.
Tapi sampai sekarang pun masih dipakai ini 2,4 ya, sampai saat ini. Oke. 802.11b itu muncul tahun 99, kemudian yang A juga muncul ini. Nah ini ya, ini nih chartingnya ya, charting teknologi yang menggunakan standar 802.11 gitu ya. 802.11 sebentar. Yang A baru muncul setelah B gitu ya. 80 apa namanya? A muncul setelah B, entah saya kurang tahu ya alasannya ya kenapa A muncul belakangan gitu ya, bukan pertama A dulu baru B gitu ya. Cuma yang A ini dia frekuensinya 5 gigabit 5 gigahertz gitu ya, frekuensinya 5 gigahertz dan kecepatannya lebih tinggi gitu ya, 54 Mbps gitu ya. Cuma dia pemakaiannya biasanya yang 5 GHz itu digunakan untuk menyambung dua tempat gitu ya, dua tempat yang berbeda gitu ya, dua tempat yang berbeda jauh, dua site gitulah ya, dua situs gitu ya. Dua situs itu biasanya menggunakan 5 GHz gitu ya. Bisa menggunakan 2,4 gitu ya, tapi yang karena 5 GHz itu jarang dipakai untuk akses point ke klien gitu ya. Yang 5 GHz itu jarang dipakai, atau mungkin tidak dipakai gitu ya dari akses point ke klien gitu ya, karena kliennya tidak ada yang 5 GHz gitu ya. Kliennya itu semuanya adalah 2,4 GHz gitu ya, mulai dari laptop, komputer, kemudian HP gitu ya, 2,4 GHz gitu ya. Nah, oleh karena itu yang 5 GHz itu digunakan untuk menyambung antar situs, antar site gitu ya. Antar site itu disambung pakai 5 GHz. Misalkan ya dari UPN Condong Catur ke UPN Babarsari itu dulu pernah pakai yang 5 GHz gitu ya. 2,4 GHz juga pernah dipakai gitu ya. Bahkan juga pakai frekuensi 8 GHz juga pernah gitu ya. Cuma dia nggak masuk di standar itu gitu ya. 8 GHz itu dulu dipakai oleh UPN untuk nyambung dari Condong Catur ke Babarsari gitu ya. Tapi meminjam gitu ya, itu meminjam peralatannya ISP gitu ya. Karena ISP dia punya frekuensi 8 GHz, maka itu dipakai gitu ya, dipinjamkan gitu ya ke kita. Oke, sebentar. Tapi setelah itu diubah gitu ya, diubah menjadi menggunakan fiber optiknya Telkom. Oke, nah yang A ini dia beroperasi pada 5 GHz gitu ya, menggunakan 52 subkarrier gitu ya, 52 subkarrier. Lebih banyak gitu ya daripada 2,4 GHz. Kalau 2,4 GHz itu subkarriernya atau channelnya itu kalau nggak salah cuma ada 12 atau 13 channel gitu ya, 12 channel saluran gitu ya. Channel ini nanti bisa Anda lihat di access point ya. Kalau Anda punya access point, Anda masuk ke access pointnya, masuk ke settingannya gitu ya. Nanti di dalamnya Anda akan menemukan access point kita itu mau pakai channel berapa gitu ya. Nah, di situ ada tulisannya channel 1 sampai 12 kalau nggak salah gitu ya. Untuk yang 2,4 ya, 2,4 GHz. Sedangkan yang 5 GHz dia punya 52 subkarrier. Nah, ini cocok digunakan untuk ini ya, 5 GHz untuk operasi jarak jauh gitu ya. Kecepatannya 54 Mbps. Dia cocok untuk menyambungkan antar situs gitu ya, antar situs. Nah, nanti jangkauannya secara default nanti tidak terlalu jauh ya, kecuali kalau powernya kita naikkan gitu ya, power dari transmitternya itu kita naikkan gitu ya. Kalau kita naikkan ke misalkan lah 1 watt gitu ya, pemancarnya kita naikkan, defaultnya adalah 500 miliwatt gitu ya. Kalau kita naikkan 1 watt gitu, mungkin jangkauannya bisa lebih jauh lagi, 5 km bisa dapat gitu ya.
5 kilo. Kalau pengen jauh lagi ya wattnya dinaikkan lagi gitu ya, tapi tergantung regulasinya boleh apa enggak gitu ya, kita menaikkan lagi sampai beberapa watt gitu ya. Kalau 1 watt aja itu dia udah hitungannya cukup tinggi gitu ya untuk pemancar gitu ya. Oke. Yang 802.11 ini dia tidak memiliki banyak interferensi ya dengan peralatan lain ya. Peralatan lain jarang yang bekerja sampai 5 GHz. Kemudian antenanya cukup kecil gitu ya, tidak perlu antena yang besar-besar karena frekuensinya cukup tinggi. 802.11a. Kemudian berikutnya adalah G gitu ya. 802.11G tidak ada CDE. CDE sebentar, ada atau tidak ya, saya kok tidak pernah dengar ya yang CDE gitu ya. Mungkin dipakai untuk standar, cuma bukan untuk standar wirelessnya gitu ya, saya lupa ini. Tapi yang sampai sekarang ada adalah untuk wifi ya, adalah standar A, B, G, kemudian N, kemudian AC gitu ya. Yang dipakai oleh user itu sampai G gitu ya, sampai G. Untuk end user ya, untuk end user itu sampai G. G itu muncul tahun 2003 nih ya, ralat ya. Ini kayaknya tahun 2003. Sebentar saya lihat chartnya. Nah ini ya, G muncul tahun 2003, 2,4 GHz gitu ya, menggunakan DSS, Direct Sequence Spread Spectrum gitu ya untuk modulasinya, juga menggunakan ini OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing gitu ya, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Kemudian dia menggunakan teknologi encoding data yang lebih canggih lagi ya, sehingga bisa mendapatkan kecepatan sampai segini gitu ya, 500 Mbps gitu ya, 500 Mbps ya. Tapi dengan catatan ya, ini 500 Mbps ini adalah antar device ya, antara device dengan access point gitu ya, bisa mencapai 500 Mbps. Tapi untuk kecepatan internetnya mungkin ya tergantung dari ISP-nya gitu ya, ISP. Tapi kecepatan untuk LAN-nya saja ya, untuk jaringan lokalnya bisa sampai 542 Mbps. Yang G ini muncul tahun 2003 gitu ya, karena ada demand untuk wireless kecepatan tinggi gitu ya, kecepatan tinggi, maka muncullah yang versi G ini gitu ya. Nah kemudian muncullah versi peralatan-peralatan yang bisa mensupport A, B, G gitu ya. Untuk yang sekarang banyak dipakai adalah yang versi G gitu ya. Peralatan-peralatan end user itu kebanyakan menggunakan G gitu ya. Oke, kemudian setelah G itu muncul yang N gitu ya. N ini dia lebih cepat lagi gitu ya, lebih cepat lagi, jangkauannya lebih luas, lebih reliable gitu ya, throughputnya lebih tinggi, processing sinyalnya juga lebih canggih gitu ya, dengan teknik modulasi yang sangat efisien gitu ya. Teknik modulasi yang efisien ini akan meningkatkan bandwidth gitu ya, meningkatkan bandwidth. Dan satu lagi yang N ini adalah dia menggunakan multi antena. Antenanya tidak hanya satu tapi multi gitu ya. Yang N ini kalau nggak salah antenanya 4 gitu ya. Nah yang multi antena ini kita sebut sebagai ini multiple input multiple output gitu ya. Frekuensinya 2,4 dan 5 GHz. Dia bisa bekerja di dua frekuensi gitu ya. Yang N itu antenanya antenanya 4 gitu ya. Nah ilustrasinya seperti ini. Antenanya sebentar, antenanya 2 gitu ya, antenanya 2 gitu ya. Ya 2, antenanya 2, dia bisa
4 stream gitu ya, antenanya 2. Nah, seperti ini ilustrasinya ya. Jadi dia pakai 2 antena. Nah, satu antena dia bisa mengirim data ke 2 receiver gitu ya. Satu transmitter antena dia bisa mengirim data ke 2 receiver. Gitu ya, ke 2 receiver. Kemudian antenanya ada 2 gitu ya. Antenanya ada 2 sehingga padnya itu ya, jalur pengirimannya itu ada 4 gitu ya. Dan 4 jalur pengiriman itu seperti yang diilustrasikan di gambar itu ya. Setiap jalur pengiriman itu dia mengirimkan data yang berbeda gitu ya. Dia mengirimkan data yang berbeda. Nah bagusnya yang N itu seperti itu. Nah, karena dia sekaligus mengirimkan 4 data yang berbeda dalam satu waktu gitu ya, maka kecepatannya meningkat dengan sangat-sangat tajam gitu ya, dengan sangat-sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi. Nah, device ini cuma yang ini lebih banyak diimplementasikan untuk komunikasi antar access point gitu ya, untuk antar access point. Kalau dari access point ke end user itu jarang ya, jarang. Karena end user itu hanya menggunakan satu antena, hanya menggunakan satu antena, sehingga tidak bisa menggunakan skenario seperti ini gitu ya. Nah, yang end user itu hanya sampai G itu tadi ya, sedangkan yang N itu sudah menggunakan multi antena. Nah, kemudian multi antena ini yang N ini diperbaiki lagi oleh yang AC gitu ya. AC ini antenanya 8 dia menggunakan 8 MIMO gitu ya. Antenanya lebih banyak lagi gitu ya. Artinya ini ada 8 jalur gitu ya. 8 jalur sekali kirim 8 jalur gitu ya. 8 jalur di mana setiap jalur itu mengirimkan data yang berbeda. Sehingga kecepatannya sangat-sangat tinggi lagi gitu ya. Dia menggunakan 5 GHz gitu ya, 5 GHz per second. AC ini mulai tahun 2014 gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi di sini, nah ini ya. Jadi yang 802.11n itu dia bisa mengirimkan langsung gitu ya, 4 stream yang berbeda gitu ya. Satu access point dia mengirimkan 4 stream yang berbeda sehingga kecepatan 600 Mbps ini bisa didapatkan. Sedangkan yang 802.11 AC 5 GHz dia menggunakan 8 stream sekaligus gitu ya, 8 stream sekaligus gitu ya. 8 stream dia bisa mencapai kecepatan hampir 7 gitu ya, hampir 7 gigabit per second gitu ya, antar device ya. Saya katakan antar device access point gitu ya, access point gitu ya. Jadi yang AC ini antar access point, yang N juga lebih banyak antar access point. Saya belum tahu nih yang apakah end usernya, device end user ini sudah ada yang N gitu ya. Kalau end user pakai N gitu ya, berarti end user tersebut menggunakan 2 antena di device itu gitu ya. 2 antena di device itu. Nah, itu beberapa teknologi yang ada di Wi-Fi gitu ya. Di Wi-Fi. Nah, sampai sekarang dia di AC dan AX sebetulnya ada sih ya. Cuma belum saya masukkan di sini ya. Yang AX gitu ya. Coba kita browsing ya, AX 802.11 AX gitu ya. 802.11 AX kalau nggak salah. AX, nah ini ya, AX ini kita coba lihat ya. AX ini dia udah keluar atau belum, saya belum tahu nih. AX itu tahun, kita coba lihat tahunnya ya, tahun rilisnya mana nih ya, tahun rilisnya ya. Kayaknya belum rilis ini.
AX 2018, ini ada tahun 2018 tapi nggak disebutkan ini rilisnya. Nah saya belum tahu nih, yang AX ini dia rilis kapan ya, apakah di sini ada tanggalnya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi ini yang AX ini sebentar, ini sebentar, ini ada satu produsen dia sudah merilis 802.11 gitu ya di tahun 2017. Mungkin sudah rilis ini, cuma di sini kok enggak ini ya, enggak begitu populer. Coba sebentar ya, saya coba searching 802 di Mikrotik ini apakah ada gitu ya, apakah ada Mikrotik yang pakai itu. Ya belum. Jadi Mikrotik ini peralatan jaringan ya, peralatan jaringan kayaknya sudah sempat saya sebutkan di pertemuan yang lalu, yang ini pusatnya di Jogja itu ya, di daerah apa sih itu, Papringan kalau nggak salah. Papringan itu Win ke utara itu ya, masuk ke utara. Nah di situ, di sekitar situ. Nah itu ya. Peralatan jaringan. Tapi yang AX ini belum ada gitu ya. Tapi yang AC sudah ada sih. AC itu biasanya dia pakai ada beberapa antena gitu ya, beberapa antena. Mana tadi ya slide filenya, di ini ya, ini tulisannya campur-campur tulisan tangan dan ketik nih ya. Oke, oke, ini yang medium access control ini besok aja ini, karena itu layar data link gitu ya. Oke, nah ini beberapa peralatan jaringan wireless ya, wireless LAN card ya. Kayaknya kita jarang ya berinteraksi dengan ini karena kita udah jarang pakai PC desktop gitu ya. Kita sekarang kan pakainya laptop semua gitu ya, yang LAN cardnya sudah on board gitu ya, on board. Oke, nah ini adalah konfigurasi dari layer fisik di wireless LAN 802.11. Kita punya konfigurasi yang berupa infrastruktur dan mobile. Kok mobile? Bentar, apa sih istilahnya dulu? Infrastruktur dan mobile gitu ya. Yang biasa kita pakai adalah yang infrastruktur ini ya. Jadi akses pointnya tersambung ke dalam satu sistem jaringan lokal, ya, jaringan lokal. Akses pointnya tersambung di situ, kemudian ini adalah klien-kliennya gitu ya. Ini akses pointnya nyambung ke LAN, terus dia disebar ke klien-klien menggunakan wireless gitu ya, menggunakan wireless seperti ini. Nah ini yang standarnya seperti ini gitu ya. Oke, nah ini adalah peralatan akses pointnya. Ini beberapa mungkin sudah sering Anda lihat gitu ya, akses point seperti ini gitu ya. Kemudian ini adalah contoh yang wireless bridging gitu ya. Jadi ini ada dua LAN A dan LAN B di gedung A dan di gedung B ya, secara respektif. Ada akses point A dan akses point B. Dua LAN ini pengen kita sambung gitu ya. Nah ini bisa kita sambung pakai akses point gitu ya, pakai wireless gitu ya. Nah ini bisa pakai 5 GHz itu tadi yang kita sebutkan tadi. 5 GHz kita sambung seperti ini. Penyambungannya juga cukup mudah sih ini ya. Sangat mudah. Nanti kalau ada peralatan bisa saya pinjam dari lab, akan saya tunjukkan bagaimana menyambung dua dua peralatan ini supaya tersambung gitu ya, kemudian LAN ini setelah tersambung, dua LAN ini seolah-olah menjadi satu gitu ya, menjadi berada dalam satu LAN gitu ya.
walaupun secara fisik dia terpisah tapi dia menjadi satu. Wireless bridging. Kemudian ini adalah antena-antenanya, antena wireless ya, yang sering kita lihat mungkin yang seperti ini ya, atau ini yang paling sering itu ya. Kemudian ini access point yang bentuk antena. Oke, nah itu ya, itu yang 802.11 yang wireless gitu ya. Oke, saya stop dulu, nanti saya lanjutkan dengan fiber optic. Ya, oke, selanjutnya media transmisi berikutnya adalah fiber optic gitu ya. Jadi ini fiber optic ini juga banyak dipakai untuk jaringan komputer dan internet gitu ya, fiber optic. Oke, fiber optic ini ya dia menggunakan cahaya gitu ya, cahaya untuk mengirimkan informasinya di dalam serat optik gitu ya, ditransmisikan di dalam serat optik gitu ya, di dalam serat optik. Nah, kelebihannya adalah jadi ini dia memiliki kecepatan yang sangat tinggi ya, sangat tinggi, bandwidthnya tinggi gitu ya. Kemudian low attenuation, nah, pelemahan sinyalnya sangat kecil gitu ya, jangkauannya sangat jauh, tahan interferensi gelombang elektromagnetik gitu ya, karena cahaya yang ada di dalam sini dia tidak terpengaruh oleh gelombang elektromagnet gitu ya. Kemudian medianya juga kecil dan ringan gitu ya, dia tahan lama, kemudian bandwidthnya juga bisa diperbesar gitu ya. Nah, secara mendasar bentuk diagramnya seperti ini ya. Jadi ini adalah datanya. Data ini dipancarkan pakai transmitter seperti ini ya. Transmitter ini dia berupa laser atau LED ya, laser atau LED. Bisa menggunakan laser ataupun menggunakan LED. Nah, kemudian cahaya laser atau LED tadi dia dimasukkan ke fiber optik gitu ya. Fiber optik yang di sini disimbolkan dengan warna biru ini ya, garis biru. Fiber optik kemudian masuk ke sini, masuk ke penerimanya ini menggunakan bisa menggunakan fotodioda gitu ya, biasanya menggunakan fotodioda, kemudian nanti kita dapatkan sinyalnya kembali di sini gitu ya, datanya kembali di sini. Prinsip dasarnya seperti itu. nah kemudian jadi cahaya yang dipakai gitu ya, cahaya yang dipakai itu satu panjang gelombang itu dia bisa membawa dia bisa bekerja pada kecepatan 10 gigabit per second gitu ya, 10 gigabit per second. Kalau satu fiber optik dia bisa mengangkut ini 64 sinar ya. Sinar berarti ya tinggal kita kalikan aja gitu ya, kita kalikan ini 10 Mbps, 10 dia bisa 600 gigabit per second gitu ya, dimana nah dengan hitungan kasar lah, satu fiber optik itu kita bisa gunakan untuk serap 10 juta sambungan telepon gitu ya. 10 juta sambungan telepon ini sangat besar gitu ya. Kalau kabel tembaga seperti ini cuma 300 sambungan telepon, ganti dengan ini fiber optik bisa 10 juta sambungan telepon. Struktur kabel fiber optiknya sebentar ini. Nah, ini nih struktur dasarnya adalah seperti ini. Fiber optik core-nya ada di sini ya. Ini kita sebut sebagai fiber core-nya. Ini kaca ya, serat kacanya ada di sini, serat kaca. Bisa juga serat plastik sih sebenarnya. Kacanya dalam bentuk plastik gitu ya. Serat kacanya ada di sini, kemudian dibungkus oleh kaca lagi atau plastik gitu ya, namanya cladding gitu ya, cladding. Nah, seperti ini ya. Dan yang tengah-tengah itu adalah core-nya, kemudian ini adalah claddingnya gitu ya, claddingnya. Kemudian yang terluar adalah plastik jaketnya, plastik jaket. Nah, nanti cahayanya dia akan jalan di core itu gitu ya.
akan jalan di core itu. Kalau core-nya lurus ya berarti cahayanya lurus saja gitu ya. Tapi kalau core-nya dia melengkung gitu ya, dia cahayanya akan mantul-mantul gitu ya. Dia akan memantul di perbatasan antara core dan cladding gitu ya, antara core dan cladding. Nah ini bagian fiber optiknya. Uh, Kemungkinan besar di SMA pernah disebutkan sih ini prinsip-prinsip seperti ini ya, kemungkinan. Nah kemudian kalau apa namanya ya, bagian-bagian lain dari kabel itu adalah bagian supportnya sih biasanya ya. Intinya ada di sini ya, intinya ada di sini. Kemudian yang ini adalah support-supportnya sih, penguat-penguatnya gitu ya. Ada Kevlar, ada inner jacket, ada ini apalagi ini, kemudian ada outer jaketnya gitu ya. Kemudian kalau submarine juga masih diperkuat lagi oleh ini ya, oleh kawat-kawat besi ataupun tembaga gitu ya, untuk memperkuat dalamnya gitu ya. Intinya sih ada di sini gitu ya. Oke, nah ini diagramnya gitu tadi ya. Sinyal data ada di sini, dikonversi gitu ya, dikonversi menggunakan kode konverter gitu ya. Artinya dia dikondisikan menjadi kode yang pas gitu ya. Ini konverter ini kemudian diubah ke sumber cahaya, ke cahaya gitu ya. Diubah ke cahaya. Kemudian dimasukkan ke fiber optik terus gitu ya. Diterima di sini di detektor cahaya. Kemudian di decoder, kemudian dikeluarkan gitu ya datanya. Oke. Komponen-komponennya, sumber cahaya itu ada yang dipakai ya, yaitu LED kemudian laser gitu ya. LED dan laser nanti tergantung kebutuhan gitu ya. Untuk kebutuhan yang murah gitu ya, untuk rumah, untuk perkantoran mungkin bisa pakai LED. Untuk kebutuhan yang lebih lebih presisi lagi gitu ya, kita bisa pakai laser gitu ya. Kemudian detektor cahayanya menggunakan semikonduktor gitu ya, semikonduktor. Oke, sementara ada dua ini ya, ada namanya semikonduktor pin gitu ya, P type, intrinsic, N type. Tapi ini apa ya saya sebut ya, ini istilahnya sangat-sangat elektro banget gitu ya, kita tidak perlu sampai sejauh di teknik elektro untuk memahami inilah gitu ya. Untuk detektor cahaya intinya ada dua macam ini gitulah ya, detektor cahaya. Intinya dia menerima cahaya dari fiber optik kemudian mengubahnya ke sinyal listrik gitu ya, di detektor cahaya itu. Oke, untuk laser dan LED otomatis ada ini ya, ada kerugian dan kelebihannya masing-masing gitu ya, kerugian dan kelebihan masing-masing. Untuk presisi yang tinggi sih lebih enak pakai laser gitu. Dan tambahnya untuk laser semakin hari semakin murah gitu ya, untuk penggunaan laser ini. Ya ini detektornya, ini detektornya ini lewat aja nih ya, ini tidak perlu sampai mendalam ini ya. Oke, nah ini bentuk semikonduktornya gitu ya, semikonduktornya cahaya dia datang ke sini gitu ya, datang ke sini kemudian dia akan diubah sedemikian rupa menjadi sinyal listrik yang nanti kita bisa ambil dari sini N dan sini gitu ya, katoda dan anoda gitu ya. Nanti cahaya yang masuk itu tegangannya ada kalau ada cahaya masuk berarti ada tegangan di sini gitu ya. Kalau nggak ada berarti tegangannya di sini adalah 0 gitu ya. Biasanya di sini 5 volt. Cahaya masuk 5 volt, nggak ada 0 volt. Dan gitu aja prinsipnya. Berarti kalau ada
Kalau ada tegangan 5 volt ya berarti itu data 1, kalau nggak ada itu data 0 gitu ya, cukup simpel. Oke, nah ini yang kita sebutkan tadi sama sih seperti tadi ya, ini ada core, cladding, kemudian ini pembungkusnya gitu ya, pelindungnya. Nah nanti intinya bisa kaca, bisa plastik gitu ya, intinya bisa kaca, bisa plastik. Yang sekarang banyak dipakai adalah yang ini gitu ya, zinc chloride gitu ya. Zinc chloride ini dia lebih lebih apa ya kita sebut, dia lebih kuat dari kaca gitu ya, cuma dia lebih, tapi dia lebih efisien gitu ya, 1000 kali lebih efisien dari kaca gitu ya. Yang zinc ini dia lebih bening gitu ya dari kaca. Nah sekarang yang dipakai adalah yang ini zinc chloride gitu ya. Kalau mau lebih murah biasanya pakai plastik gitu ya, plastik. Nah untuk yang plastik ini untuk jarak pendek gitu ya, untuk jarak pendek dia redamannya cukup tinggi gitu ya, tapi mudah dipasang, lebih tahan terhadap stres gitu ya, dia lebih murah, otomatis dia lebih murah. Sumber cahaya ini dari LED ya, sumber cahaya dari LED ataupun dari laser gitu ya, LED ataupun laser, dan dia menggunakan satu warna gitu ya, satu warna yang kita sebut sebagai monokromatik. Next selanjutnya adalah ini ukuran core-nya ya, ukuran core-nya ini, ukuran core semakin kecil core-nya ya, semakin kecil core-nya itu semakin baik ya, kita sebut semakin baik daya hantarnya gitu ya, semakin, karena core yang kecil ini nanti dia mengurangi pantulan-pantulan di dinding gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak pantulan cahaya gitu ya, nanti sinyal di penerima itu akan terdistorsi gitu ya, akan jadi harusnya bentuknya kotak gitu ya, sinyal bentuknya kotak. Nanti setelah, kalau kalau menggunakan core yang sangat kecil gitu ya, nanti bentuk di penerimanya juga juga mendekati kotak sempurna gitu ya. Tapi kalau menggunakan core yang lebar gitu ya, maka karena terjadi pantulan-pantulan, maka bentuk bentuk yang diterima di penerima itu akan sedikit apa ya saya sebutnya, melebar lah ya, melebar di bagian bawah gitu ya, di bagian kaki-kaki kotaknya itu dia akan melebar gitu ya. Di sini ada gambarnya enggak ya, dia akan melebar. Sebentar saya, oh enggak ada, dia akan melebar gitu ya. Nah ini core yang paling baik adalah core yang kecil gitu ya, core yang kalau menggunakan kualitas fiber yang sama ya, core intinya core yang paling kecil itu yang lebih baik, semakin kesini semakin semakin jelek gitu ya. Tapi harganya semakin mahal gitu ya, kalau core-nya kecil itu harganya semakin mahal, core-nya besar harganya semakin murah. Kalau core-nya besar juga keuntungannya adalah bisa memasukkan beberapa cahaya sekaligus ke sana gitu ya, beberapa gelombang cahaya bisa dimasukkan sekaligus gitu ya. Gitu ya, fiber optik. Kemudian fiber optik ini kita bisa menggunakan single mode dan multi mode gitu ya. Single mode itu artinya kita menggunakan hanya menggunakan satu cahaya gitu ya, satu cahaya dalam satu fiber. Sedangkan yang multi mode kita menggunakan beberapa cahaya dalam satu fiber gitu ya, dalam satu fiber, beberapa cahaya dalam satu fiber. Nah nanti tergantung kebutuhan juga gitu ya, tergantung itu kita sebut sebagai single mode dan multi mode. Oke, nah kemudian beberapa kerugian dalam penggunaan serat fiber optik ya, fiber optik ini juga ada beberapa kerugian, tapi kerugian ini terutama disebabkan oleh
kondisi dari fiber optik gitu ya, kondisi fiber optik karena proses produksi biasanya gitu ya. Jadi misalkan ya, jadi kerugian karena penyerapan cahaya gitu ya oleh kotoran di dalam serat gitu ya, itu bisa terjadi. Kemudian hamburan cahaya gitu ya, karena cahayanya menabrak material-material di dalam serat optik gitu ya. Kalau ada material-material yang apa ya, yang muncul karena proses produksi yang kurang sempurna gitu ya, misalkan ada apa ya, ada gumpalan-gumpalan gitu ya di dalam kaca itu, nah itu bisa menyebabkan hamburan gitu ya. Kemudian penggunaan cahaya yang tidak monokromatik gitu ya, itu juga bisa menyebabkan rusaknya data. Kemudian radiasi karena belokan yang terlalu tajam juga bisa gitu ya. Belokan yang terlalu tajam itu akan membuat cahayanya tidak memantul gitu ya, tapi menembus 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 cladding. Kemudian kerugian lain karena kerugian sambungan gitu, sambungan yang tidak sempurna, itu juga bisa membuat cahayanya tidak tersalurkan dari satu fiber ke fiber yang lain gitu ya, pada saat dia berada di sambungan gitu ya. Itu beberapa kerugian. Nah ini masih yang tadi ya, scattering itu tadi ya, hamburan cahaya gitu ya, scattering, kemudian dispersion gitu ya. Kemudian apa lagi ya, nah ini yang sambungan yang kurang bagus gitu ya, beberapa sambungan yang kurang bagus yang menyebabkan fiber optiknya dia tidak bisa mengirimkan cahayanya secara benar gitu ya. Misalkan sini dia tidak lurus gitu ya terhadap senternya, kemudian dia sambungannya seperti ini gitu ya, bengkok gitu ya, kemudian ada gap gitu, kemudian ini sambungan yang tidak rata di permukaannya. Nah ini akan membuat cahayanya tidak maksimal untuk berpindah dari satu fiber ke fiber yang lain. Nah sambungan ini biasanya terjadi untuk transmisi jarak jauh sih sebenarnya ya, jarak jauh. Karena jarak jauh kan perlu sambungan gitu ya. Oke. Kemudian apalagi nih ya yang perlu kita lihat di fiber optik ini. Ini sama sih dengan yang tadi ya. Oke. Switch. Ini contoh switch fiber optik ya. Switch fiber optik ini optical switch gitu ya. Jadi ini switchnya sudah berbasis cahaya gitu ya. Switch yang berbasis cahaya ini kalau mau membelok-belokkan gitu ya, membelok-belokkan cahaya di dalam aplikasi fiber optik gitu ya, kita bisa pakai yang namanya optical switch ini. Jadi ini apa kita sebut ya, ini mekanik yang ukurannya mikro gitu ya, mekanik yang ukuran cermin mekanik yang ukurannya mikro. Oke. Ini mode cahaya tadi sudah sempat kita sebutkan ya, mode cahaya yang bisa kita masukkan ke dalam fiber optik gitu ya, yaitu single mode dan multi mode. Single mode satu cahaya, satu fiber, satu cahaya, biasanya untuk core-core yang kecil. Multi mode ini beberapa cahaya masuk ke dalam satu fiber, biasanya ini untuk fiber optik yang core-nya lebih besar gitu ya. Ada yang step index dan graded index gitu ya. Ini apa ya kita sebut ya, indeks. Ini adalah indeks bias ya, kata-kata indeks ini adalah indeks bias dari core-nya gitu ya, dari indeks bias dari core-nya. Step index ini berarti core-nya dia memiliki indeks yang homogen, sedangkan graded index ini adalah dia memiliki indeks bias gitu ya, indeks bias core dari tengah core sampai pinggir core itu dia berbeda gitu ya, berbeda secara gradien.
Tapi intinya ini dua-duanya dia menggunakan beberapa cahaya masuk ke dalam fiber optik langsung gitu ya, beberapa cahaya. Oke. Oke. Nah, ini yang kita sebut sebagai tadi ya. Ini multimode step index gitu ya, step index. Ini yang graded index. Bentuknya seperti ini. Kemudian ini yang single mode. Jadi ini kita lihat single mode dia relatif lebih baik gitu ya, antara yang dikirim dengan yang diterima. Yang diterima dia memiliki bentuk yang lebih baik, sedangkan yang ini multi mode dia cenderung memiliki hasil yang kurang ini ya, kurang pas gitu ya dengan aslinya. Tapi yang ini lumayan nih, lumayan mendekati gitu ya, walaupun ujungnya ini agak-agak melingkar gitu ya. Nah itu ya. Oke, ya ini sama. Ini konektornya ya, konektor dari fiber optik ke peralatan. Itu ya, konektornya bentuknya seperti ini. Konektornya nanti akan masuk ke peralatan, langsung ketemu dengan detektor cahaya. Itu ya, detektor cahaya. Detektor cahaya. Nah, sedangkan yang detektor cahaya sih biasanya dia bentuknya modular gitu ya. Modular kecil-kecil sih biasanya, nanti dimasukkan ke dalam switch gitu ya. Kita coba lihat ya, switch yang pakai fiber optik FO switch. Fiber optik switch. Oke, saya akan tunjukkan yang ini aja. Oh, ini dia dijual di Shopee. Oh sorry, jangan yang itu ya, fiber optik. Yang ini aja nih. Nah ini adalah port fiber optik ini, port fiber optik. Kemudian nanti di dalamnya sini ada ini apa namanya, konektornya lagi sih yang dimasukkan ke sini gitu ya. Saya lupa namanya gitu ya. Fiber optic interface modul, interface modul. Nah ini nih, nah ini yang saya cari nih. Nah ini ya. Jadi ini adalah detektor cahayanya berada di sini gitu ya. Nah nanti masuk ke sini gitu ya, masuk ke sini gitu ya. Masuk ke situ, kemudian konektor dari fiber optik masuk ke sini gitu ya, masuk ke ujung-ujung itu. Oke. Nah ini adalah ini bentuknya ya, yang sudah tertancap ini fiber optiknya masuk ke konektor, masuk ke detektor cahayanya gitu ya, yang berbentuk tadi modular seperti ini. Oh sorry, ini wireless LAN nih. Kok wireless LAN? Ini UTP. Fiber. Nah ini ya, yang fiber optik seperti ini. Itu ya. Nah fiber optik ini kebanyakan dipakai di IndiHome ya. IndiHome pakai fiber optik gitu ya, fiber optik. Kemudian antar gedung kebanyakan sekarang sudah pakai fiber optik gitu ya, karena memang jauh-jauh lebih baik ya daripada kita antar gedung memakai wireless atau UTP gitu ya. Itu masih kalah jauh dengan fiber optik gitu ya. Fiber optik tidak kena interferensi sama sekali gitu ya. Fiber optik untuk antar gedung paling resikonya cuma ini ya, cuma kena pacul gitu ya, kena pacul kan, misalkan karena pembangunan gorong-gorong gitu ya. Nah itu resikonya seperti itu, kena pacul. Nah kalau sudah kena pacul itu perlu
perlu penyambungan sih sebetulnya ya, penyambungan antar gedung, kemudian antar 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 situs itu pakai fiber optik bagus gitu ya. Cuma untuk antar situs kita tidak bisa menggelar fiber optik secara pribadi gitu ya. Kita harus untuk antar situs menggunakan fiber optik kita harus sewa ke Telkom gitu ya. Sewa ke Telkom fiber optik gitu ya, dari situs A ke situs B seperti yang dipakai di dalam UPN. Antara Babarsari dan Condong Catur itu kita pakai fiber optik gitu ya, yang sewa gitu ya, sewa ke Telkom gitu ya, sewa ke Telkom satu fiber optik gitu ya, kita pakai untuk jaringan internet gitu ya di internal. Kemudian penggunaan yang lazim adalah untuk jaringan internet antar negara gitu ya, antar negara, antar benua. Jaringan internet global itu backbone-nya adalah fiber optik gitu ya, fiber optik. Oke, itu ya kira-kira ya untuk media transmisi layar 1 gitu ya. Oke, saya kira cukup ya sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan atau komentar, saya persilakan untuk didiskusikan di classroom gitu ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.